어제 일 때문에 그래? 저 좋아하세요? 나도 아쉬워. Huiju terpeleset dan jatuh ke pelukan Yian, dan Yian yang sudah memendam perasaan pada Huiju, tanpa basa-basi kembali mencium Huiju. Saat pulang, mereka pun canggung, dan ketika para pelayan menyambut, mereka tampak salah tingkah. Huiju berusaha tidur, namun tak bisa karena terus memikirkan ciuman tadi. Huiju merasa dirinya sudah gila. Sementara Yian justru bahagia. Karena tak bisa tidur, jadi Yian ingin kembali menemui Huiju. Tapi Huiju tak menjawab saat dipanggil karena Huiju terlalu gugup. Keesokannya, Huiju mengendap-endap pergi. Namun ketahuan oleh Yian yang membuat Huiju jadi tak fokus dan salah tingkah. Rupanya, Huiju datang ke gereja dan meminta pendeta melakukan pengusiran setan padanya karena ia merasa sudah gila dengan perasaannya. Setelah selesai, Jongwo yang datang ke gereja juga menyapanya dan mengajaknya pergi bersama. Lalu Yian menelpon Huiju tentang rencana pernikahan mereka. Yian yang semula tersenyum jadi bad mood saat mendengar suara Jongwo. Saat di mobil, Jongwo tersenyum karena bisa pergi dengan Huiju. Tapi Huiju justru membahas tentang Yian yang membuat Jongwo tak suka. Dan mengingatkan agar jangan terbawa perasaan karena bisa repot jika bercerai nanti. Kemudian, Huiju pun tiba di kantor. Karena sebentar lagi ia menikah dan tak bisa berbisnis, jadi ia berencana melakukan pengawasan pada semua afiliasi perusahaannya, juga berencana menjadikan Taeju sebagai penggantinya nanti, yang langsung disambut bahagia oleh Taeju dan Dayong. Sementara itu, di istana, Raja dan Yian menentukan tanggal baik untuk pernikahan. Setelah itu, Huiju datang untuk fitting jubah, dan di sana Yian sudah datang duluan. Berdiri di samping Yian saja sudah membuatnya gugup, ditambah tiba-tiba Yian membetulkan rambutnya yang makin membuat Huiju salah tingkah. Saat Choi Hyun bilang agenda selanjutnya pemeriksaan kesehatan, lalu makan bersama dengan keluarga Huiju, Huiju langsung gugup. Sebelumnya, Choi Hyun datang membawa seserahan lamaran dan dekrit raja ke rumah ayah Huiju. Taeju dan Dayong antusias, tapi ayah seperti kurang senang. Saat pemeriksaan kesehatan berlangsung, Dayang Choi menjelaskan pemeriksaannya tentang kesuburan karena penerus sangat penting. Huiju langsung terkejut dan merasa malu. Melihat tingkah Huiju yang aneh dari tadi, Yian pun mengajaknya bicara empat mata. Apa ini karena semalam? Huiju berusaha tenang, tak apa, bahkan orang asing pun bisa terbawa suasana. Lalu Yian kembali berkata, "Aku tak begitu, aku melakukannya karena itu dirimu." Huiju terus kepikiran Yian, ia ingin menelpon tapi ragu-ragu. Sementara Yian melihat kontrak pernikahan dan sedih dengan kalimat cerai. Di tempat lain, Sangwon mengingat kembali tragedi kebakaran yang menewaskan raja sebelumnya, dan Ibu Suri yang mengaku melakukan itu demi anaknya. Saat Yian menyimpan kontrak itu di berangkas, di sana ia juga menyimpan dekret kakaknya yang ingin Yian naik tahta. Keesokannya, Yian dan Huiju pun datang ke tempat ayah Huiju untuk makan bersama. Saat tiba, ayah memperkenalkan diri, begitu juga Taeju yang disambut akrab oleh Yian. Huiju ragu mempertemukan Yian dengan keluarganya karena keluarganya kacau. Ayah berpesan agar Yian terus menyayangi Huiju karena ayah khawatir istana itu berbahaya. Namun Huiju merasa sesak dan menganggap kata-kata ayah itu kebohongan. Jadi Huiju pamit menenangkan diri. Dan Yian pun izin menyusul.
Di kamarnya, Huiju tampak termenung. Yian lalu duduk di sampingnya dan menenangkan. Tak usah pedulikan apapun, yang penting aku tulus menyayangimu. Huiju menatapnya. Apa kau menyukaiku? Dan dengan yakin Yian bilang iya. Saat pulang, mereka pun terlihat lebih santai. Saat Yian akan memegang tangan Huiju, tiba-tiba Jongwo menelpon Huiju. Setelah sampai, Yian pun pamitan. Sampai jumpa di hari pernikahan. Para pelayan cemas menunggu Huiju hingga lupa makan. Jadi Huiju mengajak mereka makan malam bersama. Keesokannya, Yian datang menemui Jongwo dan memperingatkan Jongwo agar jauh-jauh dari Huiju. Setelah selesai, Yian mengirim pesan pada Huiju dan membuat Huiju senyum-senyum sendiri. Waktu berlalu dan hari pernikahan pun tiba. Yian tampak bahagia saat memakai jubah pernikahan. Sedangkan pengurus Kim sibuk merias Huiju. Kemudian Dayong datang karena ingin membantu Huiju siap-siap. Saat selesai, semua terpesona dengan Huiju dan memberi hormat. Yian dan Huiju pun memasuki tempat pernikahan. Mereka memberi hormat satu sama lain, lalu meminum alkohol yang menjadi simbol kini mereka suami istri. Dan kemudian ayah memberi petuah pernikahan. Setelah itu, mereka diarak menuju istana di hadapan masyarakat. Para pelayan terharu melihatnya, tapi Huiju merasa lelah karena harus terus tersenyum. Sementara Jongwo merasa sedih dan patah hati. Ibu Suri bilang, aku sudah menyuruhmu menggunakan hak veto. Saat sampai di istana, dipimpin Dayang Choi, semua memberikan penghormatan. Dan bersama-sama Huiju dan Yian menghadap raja dan Ibu Suri. Saat Jongwo memberikan selamat untuk pernikahan, tiba-tiba Huiju batuk-batuk lalu hilang kesadaran dan membuat Yian cemas. Nah, itu tadi episode 7 Perfect Crown. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.